untuk mendapatkan hudan, mencoba untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Bentuknya lebih banyak disebutkan dalam bentuk ibadah ritual. Ibadah ritual. Persamaannya begini Pak, Bu. Semakin meningkat takwa, akan banyak semakin diberikan hudan, hidayah. Kalau takwa kita meningkat, ini datang semakin cepat. Datang. Orang takwa, kalau satu orang disebut taqi namanya. Nabi Yahya alaihissalam, ketika beliau disifati oleh Allah disebut dengan taqi. Quran surah ke-19. Quran surah 19 Maryam. Dari ayat 12 sampai 15-nya, sebelah kiri dari atas sampai ke tengah. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya wa hanana min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Satu orang. Tapi kalau dia banyak, maka berubah kalimatnya dari taqi menjadi muttaqin. Ya, jadi apa? Muttaqin. Muttaqin. Karena itu muttaqin diartikan orang-orang yang takwa. Jamak bentuknya. Muhammad imamul muttaqin. Muhammad imam para orang-orang takwa. Ya, ada yang namanya demikian. Muttaqin, orang-orang yang takwa. Ketika Allah menyebutkan kalimat muttaqin pertama dalam Al-Quran, itu disandingkan dengan kalimat hudan. Silahkan cek Al-Baqarah ayat kedua. Paling kiri sebelah atas, di mushaf. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi kalimat muttaqin ketika disebutkan dalam Al-Quran pertama kali, yang pertama kalimat muttaqin, ya, itu disandingkan dengan kalimat hudan. Bahkan saking spesialnya dikasih alif lam, bukan muttaqin biasa. Alif lam itu kalau di ilmu nahwu disebut ta'rif. Ada ta'rif, ada istighraq. Ta'rif menunjukkan spesial, khusus, beda dengan orang biasa. Kata Allah, aku akan berikan hudan kepada orang-orang spesial di kalangan orang takwa. Jadi takwa itu spesial Pak, Bu. Kalau Anda ingin masuk golongan spesial yang disebut spesial oleh Allah, masuk golongan ini. Ya, VVIP kan lain Pak kelasnya. Anda masuk ke sebuah ruangan, sebuah tempat, ke bandara, VVIP mah lain sendiri. Masuk udah ada protokolnya, tempatnya enak, kadang nggak ngantri juga. Nah ini ada orang VVIP dalam pandangan Allah. Siapa orang-orang ini? Ini al-muttaqin. Bahkan semua isi Quran itu jadi petunjuk buat dia. Karena itu ketika Allah katakan dzalikal kitabu la raiba fi, semua isi Quran jangan diragukan, bahkan semua isi Quran akan jadi hudan, jadi petunjuk untuk dia. Saking spesialnya. Nah sekarang ada rumus dalam ilmu Quran ditafsir begini. Kalau Allah menunjukkan atau memberikan isyarat kalangan spesial tertentu, maka jangan disimpulkan bahwa itu hanya diberikan pada golongan khusus saja. Cara menyimpulkannya, kita diajak untuk masuk dalam golongan itu. Contoh, Ibu kenal Maryam? Kenal. Baik ya, bapak-bapak nggak kenal, ibu-ibunya kenal Maryam. Alhamdulillah. Hanya di Nurul Hidayah ibu-ibunya kenal Maryam. Maryam anaknya Imran. Imran menikah dengan Hannah, melahirkan Maryam. Maryam itu kalangan spesial. Saking spesialnya banyak keistimewaan yang melekat pada beliau, bahkan disebutkan tidak akan pernah diberikan pada perempuan lain selain Maryam saja. Apa yang beliau dapatkan? Setidaknya dua. Yang pertama, bisa mengandung, melahirkan tanpa disentuh lelaki manapun. Bahasa Qurannya tanpa disentuh, walam yamsasni bashar. Dan disebutkan nama dengan bintinya, wa Maryam ibnata Imran, Maryam binti Imran. Di kaidah tafsir disebutkan kalau ada peristiwa disebutkan namanya lengkap dengan bintinya, maka peristiwa itu hanya akan terjadi pada orang itu saja, tidak akan berlangsung kemudian pada orang yang lain. Makanya langsung disebutkan ini Maryam binti Imran. Yang mengalami ini cuma Maryam binti Imran saja, yang bisa mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Kalau yang mengandung, melahirkan tanpa bapak banyak, tapi yang tidak disentuh laki-laki manapun cuma Maryam binti Imran. Supaya nanti tidak ada orang mengaku di kemudian hari, saya pun Maryam kok, bisa mengandung, bisa melahirkan. Iya,
tapi bukan tidak disentuh, tanpa bapak. Anda Maryam binti apa? Maryam binti Asep, Pak. Balik. 2. Lihat Quran surah ketiga ayat 37. Paling kiri sebelah bawah. Quran surah ketiga ayat 37. Maryam mendapatkan keistimewaan. Allahu Akbar. Semua rizkinya langsung Allah yang turunkan. Hadir tanpa banyak ikhtiar-ikhtiar dari manusia-manusia sekitarannya. Itu Maryam punya mihrab, Pak Bu. Ibadah di situ. Memang orang tuanya ingin khususkan anaknya ini yang satu ahli ibadah. Ini tips Pak buat kita, Bu. Saya sering katakan kalimat ini. Di semua keluarga besar kita, mesti ada yang jadi kebanggaan untuk di akhirat nanti. Siapkan. Jangan cuma dunia. Kalau dunia udah banyak, Pak. Bahkan perlombaannya sekarang nggak kurang menarik. Saking banyaknya orang. Jangankan orang beriman. Kalau jadi juara matematika, yang belum beriman pun bisa. Kalau cuma dapat Nobel, yang belum beriman juga banyak. Kalau cuma jadi orang kaya, yang belum beriman juga bisa. Tapi ada perlombaan yang tidak semua orang bisa mendapatinya. Perlombaan untuk bisa mendapatkan status terhormat saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesiapkan oleh kita. Imran ini bukan nabi, Pak, bukan rasul. Hana kalangan biasa. Tapi dia berpikir kita mesti punya kebanggaan di hadapan Allah. Saat pulang nanti siapa yang kita banggakan? Ya sudah, sejak dalam kandungan sudah ini saja nih. Anak saya, kalau kita lahir anak kita pas sekarang, kita siapkan untuk jadi kebanggaan di hadapan Allah. Makanya di ayat 35-nya itu sejak mengandung sudah bernadar. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, aku bernazar anak yang kukandung sekarang ini aku siapkan untuk berkhidmat kepadamu saja. Aku ingin punya kebanggaan di akhirat nanti, ya Allah. Ada yang memberikan mahkota ke kepalaku. Ada yang jadi kebanggaan dengan izin memberikan syafaat kepada kami orang tuanya. Ini ayat ajakan kepada kita, Pak Ibu. Setidaknya di keluarga besar kita itu mungkin ada satu jadikan ahli akhirat. Ya, jadikan dia ahli Quran. Bapaknya belum hafal, anaknya hafal. Anak sudah 5 belum hafal, ada cucu-cucunya yang hafal. Kalau Allah sudah berikan anak sekian, cucu sekian, nggak ada juga yang jadi ahli akhirat, perlu berapa anak dan cucu lagi. Anda boleh jadi belum hafal hadis, anaknya jadikan. Kalau perlu jadi dokter yang hafal Quran, insinyur yang hafal Quran, polisi yang hafal Quran, tentara yang hafal Quran, gubernur hafal Quran, presiden hafal Quran, jadikan. Silakan raih dunia kita dengan ridha Allah, dengan kemuliaan akhirat yang dijanjikan. Dapatkan itu.